Ya, selamat malam ya teman-teman semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, bertemu kembali ini dalam perkuliahan kita untuk ini perdana ya teman-teman untuk bimbingan karir. Baik, sebelum saya mulai, mungkin saya perlu konfirmasi terlebih dahulu ya teman-teman untuk tampilan sama suaranya. Ya, minta tolong untuk yang sudah, oh ini sudah banyak sekali yang bergabung ya. Saya bisa cek juga, luar biasa ini yang bergabung. Ya, minta tolong salah satu bisa dicat di YouTube ya. Ya, selamat malam Mbak Intan, Mbak Fitri, Denny, Imam, Alvan ya, Mas Edi, Lima, Bayu juga, Ika, Sulis, Lutfi, Rian, Yosi, Nina Puji. Ya, minta tolong salah satu bisa konfirmasi di YouTube. Mas Ilham kasih info aman. Oh, aman ini maksudnya gimana? Ya, aman suara Pak. Tampilannya Mas Manarul, tampilannya, slide-nya, slide, suara aman, slide-nya, tampilannya. Ya, oke. Mbak Imananda ini Mas ini ya, kita aman ya. Baik, kalau sudah tidak ada masalah, saya akan memulai hari ini untuk pertemuan kita yang pertama ini ya. Ya, sebelumnya saya sempat ini ya, sebenarnya kalau lihat nama-namanya itu banyak sekali yang tidak asing gitu ya. Dan juga tentu saya lihat juga heran juga ya sebenarnya teman-teman semuanya pandai-pandai dan juga menurut saya sih harusnya tidak ikut non skripsi gitu ya. Tapi tentu banyak pertimbangan di sana terkait teman-teman semuanya ya. Oke, saya langsung saja. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan ya anggap aja pendahuluan ya, gambaran seperti apa yang akan teman-teman nanti dapatkan di dalam bimbingan karir ya. Hari ini saya menyampaikan terkait dengan peran bimbingan karir. Teman-teman bisa memperhatikan ya. Sebenarnya terkait bimbingan karir ini idealnya memang untuk teman-teman yang mau bekerja ya. Tapi sebagian besar teman-teman yang sekarang ikut ini justru sudah bekerja ya. Tapi nanti di akhir atau setelah mid ya juga akan saya bahas di dalam dunia kerjanya. Jadi untuk pendahuluan ini saya mengawalinya dari ini ya teman-teman, dari penguatan karakter. Jadi saya memakai dasar-dasar hukumnya yang memang sudah merupakan kesepakatan atau aturan dari pendidikan begitu ya. Kita akan lihat lebih dahulu ya. Ini banyak yang bergabung ya. Ya. Di dalam peran bimbingan karir untuk penguatan karakter ini ya, kita sedikit ya saya ambil dari beberapa kata yang mungkin untuk menolong kita memahami. Jadi kalau karakter sendiri kalau diambil dari arti katanya ya, ini lebih kepada kata mengukir ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang dari Jepara bisa memahami itu
kita mengukir, ya. Mengukir itu memahat sedemikian, membentuk, dan tidak bisa cepat ternyata, ya. Ya, dan memang tergantung keahlian orang yang mengukir, tapi secara umum dia akan melakukannya itu sedikit demi sedikit, sangat telaten, gitu ya, untuk membentuknya. Ya, ini ternyata sesuai dengan nih, perhatikan active process of making marks or sign once person, setiap orang. Jadi pembentukan karakter ini tidak bisa mak beduduk gitu ya. Jadi, karena nanti juga kita akan belajar banyak terkait karakter ini, bahkan saya menunjukkan dari awalnya dulu ya. Karena mau tidak mau ya, Anda nanti sukses itu juga tergantung dari karakter Anda, karakter teman-teman semuanya ya. Jadi tergantung dari bagaimana teman-teman mensikapi, melihat, mempunyai sudut pandang, membentuk karakter kita sendiri seperti apa, karakter orang-orang sukses itu seperti apa, itu ya teman-teman ya. Core value-nya perhatikan di sini ada apa yang perlu teman-teman perhatikan. Di sana arti ini ya, karakter sendiri harapannya seperti ini: sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, jujur, tanggung jawab, intak. Ya, jadi dalam pendidikan pun kadang-kadang karena tingkat kesulitannya, ya, kecenderungan orang atau guru dalam hal ini ataupun dosen lebih kepada pendidikan akademik. Jadi ya, lebih kepada pendidikan akademik. Sehingga ada di dalam dunia pendidikan ini bisa diversuskan begitu. Tetapi kalau saya memahaminya bukan diversuskan tetapi digabungkan. Ya, pendidikan akademik harus diikuti oleh pendidikan karakter. Paham ya? Jadi kalau hanya pandai saja, hebat saja, tetapi karakternya kurang baik, bahkan akhlaknya nanti ya yang kurang baik, ya untuk apa? Ya, bisa jadi masalah. Ya, semakin pandai orang itu, kalau karakter dan akhlaknya tidak baik ya, dia sumber kekacauan ya. Gitu ya. Bahkan kalau kita salah mengarahkan bisa jadi teroris dan lain sebagainya. Jadi karakter ini kalau dikaitkan dengan budaya pun ini unik ya. Jadi unik, setiap orang juga memiliki ya. Jadi karakter individu ini juga nanti di awal-awal nanti minggu depan juga kita bahas itu ya teman-teman ya. Karena mau tidak mau teman-teman nanti paham seperti apa atau saya ini sebenarnya ya, tidak harus menilai orang, tetapi terutama adalah diri kita sendiri. Nah, ini penting ya. Kalau ingin membentuk karakter bangsa tentu kita perlu ya ini karakter individual dulu. Nah, kemudian pentingnya kesadaran budaya dan kecerdasan budaya ini juga membentuk ya. Secara keseluruhan teman-teman terkait dengan budaya ini nantinya harapannya ya, harapannya teman-teman juga memperhatikan kebiasaan dan di daerah teman-teman, di lingkungan ya, itu akan nolong ya. Jangan sampai ya, kadang-kadang gini, di sebuah tempat sesuatu atau kebiasaan itu tidak menjadi masalah, tapi di tempat lain ya, di kebiasaan atau di budaya lain itu menjadi masalah. Kalau saya tunjukkan secara apa ya, langsung begitu ya, budaya barat dengan budaya timur, tentu budayanya akan jauh berbeda. Paham ya?
Kalau di Barat mungkin ya ini contoh sederhana saja ya. Misalnya teman-teman di sini, kita kan orang Jawa, saya orang Jawa juga, atau anggap aja mewakili budaya Timur gitu. Kalau di Barat sana, ketika seorang anak mulai dewasa gitu, itu terhadap orang tuanya dia seperti seorang sahabat, teman. Sehingga ketika memanggil orang tuanya itu biasanya apa? Langsung namanya, teman-teman. Ya, waktu kecil mungkin masih dad gitu, Dedi, ya, di dan lainnya. Tapi ketika dia sudah dewasa, itu kayak memanggil temannya begitu, dia panggil langsung namanya. Itu budaya Barat, saudara, gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau di sini gitu ya, teman-teman langsung manggil bapaknya, ibu jambal gitu ya istilahnya, bapaknya, ya itu dibilang tidak sopan, bahkan tidak tahu gagu gitu kan bahasanya. Itu baru contoh sederhana. Jadi ini hanya sedikit gambaran bahwa kadang-kadang budaya itu nanti di sebuah tempat berbeda dengan beda, dan itu membentuk karakter teman-teman. Nanti kita akan pelajari di awal. Ini hanya untuk menolong ya teman-teman ya, menolong aja untuk saya. Oh ini ada dasarnya gitu ya. Nah di dalam pendidikan dari pasal ini, salah satu Undang-Undang Nomor 20 ya, tentang pendidikan nasional itu dikatakan di sana adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini yang perlu digarisbawahi. Aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam praktek ya, kalau kita belajar terkait dengan proses pembelajaran, banyak di antara kita, guru maupun dosen sekalipun ya, itu kadang-kadang mengabaikan mengenai potensi diri dari teman-teman mahasiswa. Jadi lebih enak misalnya kalau saya nyampaikan ya sekolah secara akademik, materi saya sampaikan selesai, Anda terima ya bisa mengerti ya syukur, enggak ya sudah ya. Tapi mengarah kepada bagaimana mengembangkan potensi diri, bahkan ya, membentuk nilai-nilai kepribadian karakter itu jarang tersentuh. Saya sangat mengapresiasi untuk guru-guru, contohnya guru-guru SD, dan itu sangat terkesan pada saya sendiri juga bahwa Anda bisa merasakan sendiri bagaimana seorang guru yang mulai dari TK, SD itu sangat-sangat kental sekali ya bagaimana mereka itu membentuk karakter kita. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan pembelajaran atau materi, tetapi mereka juga memikirkan ini. Nah, ini loh untuk memiliki ini. Kalau saya sedikit percepat ya, karena ini juga dahuluan ya. Yang penting teman-teman tahu perannya. Ini harapannya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ideal sekali ya. Oke, baik. Nah, ini kebijakan nasional. Kebijakan nasional atau istilahnya Gerakan Nasional Penguatan Pendidikan Karakter. Sekarang bahkan dalam waktu dekat pendidikan moral khususnya untuk Pancasila itu dibuat tersendiri ya, karena kembali kepada sininya. Harapannya juga beberapa hal di sini
terkait dengan teman-teman yang sudah mulai bekerja. Ini kepentingan dari bimbingan konseling, karir, memandirikan. Kalau nanti teman-teman menjadi orang-orang yang mandiri, itu hal-hal yang lainnya itu lebih mudah. Tetapi kalau selalu tergantung dengan orang lain dan lain sebagainya, itu yang lebih sulit. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, untuk pengembangan nilai-nilai karakter ini, teman-teman perhatikan. Ya, penjelasannya cukup banyak ya sebenarnya. Tapi saya ingin teman-teman secara gambaran ilustrasi ini pun sudah bisa memahami. Ya, moga-moga perhatikan walaupun melalui HP atau santai, ini tolong gambarnya diperhatikan sedikit ya. Ini filosofi pendidikan karakternya Ki Hajar Dewantara. Olahraga, olah hati, olah pikir, olah rasa. Nah, dari sini ini terjadi ini ya nilai-nilai karakternya. Kalau dikristalkan, ya, diringkas gitu, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nilai utamanya. Paham ya? Nah, untuk masuk, ini kan ada religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, ini nilai utama. Untuk masuk itu ternyata titik masuknya adalah mandiri. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Seseorang tanpa memiliki kemandirian, dia tidak bisa mengikuti yang lain. Jadi nilai inti dan titik masuknya justru ada di kemandirian. Ya, di sini nih mandiri. Oke. Nah, nilai inti dan titik masuk ini, inilah yang betul-betul diharapkan nantinya, terutama untuk kita ya, kurang lebih berapa ini ya, 2 bulanan lah ya, 2 bulanan, 3 ya, 2-3 bulan ya, kita ketemu. Nanti di samping membahas mengenai hal atau karakter pribadinya, nanti kita juga ingin membahas dari ini sampai teman-teman di kemudian hari cita-citanya semua lulusan Stekom itu sejahtera. Ya, sejahtera ini bukan dalam arti apa ya, secara hanya material, materi saja ya. Wah, orang akan sejahtera itu kalau punya harta yang besar dan lain sebagainya. Tapi sejahtera yang dimaksud ini memiliki 5 dimensi ini, teman-teman ya. Cara hidup ya. Jadi cara berpikir, cara bekerja dihubungkan dengan alatnya dan hidup dalam dunia. Ini ke-5 dimensi ini ya, kita akan coba untuk ya, tentu saja tidak bisa saya sampaikan semuanya. Tentu hal yang penting dalam waktu yang kurang lebih 2-3 bulan, yaitu yang akan saya sampaikan. Ya, hari ini teman-teman, pendahuluan ini ya, tidak terlalu panjang ya. Ini sebenarnya pendahuluannya tidak terlalu panjang. Ya, saya menyampaikan ini supaya teman-teman mengerti dulu untuk karakternya, ya, ke arah mana, gitu ya. Jadi karena
nanti di tempat kerja sekalipun, kalau teman-teman tidak memiliki karakter yang baik, tentu tidak akan dapat promosi, naik tingkat, naik level, ya. Dari mungkin awalnya kayak biasa, tidak mungkin jadi supervisor, tidak mungkin jadi manajer kalau karakternya tidak baik. Ini teman-teman harus paham. Jadi nilai-nilai karakter itu nanti semuanya ini perhatikan ya, saya jelentrehkan sedikit untuk hal dua gambar ini. Ini semuanya harus sebenarnya diajarkan. Tetapi nanti ya saya akan lebih kepada ini karena titik masuknya dari kemandirian, saya akan ke sini ya. Sebelumnya adalah saya akan menunjukkan pribadi yang baik itu yang seperti apa, kepribadian Anda itu seperti apa. Nah, nanti masuknya ke dalam dunia kerja seperti apa, kita hubungkan antara karakter kepribadian dengan pekerjaan, ya. Kemudian bagaimana di akhir-akhir nanti kalau waktunya nutut, ya saya akan menyampaikan mengenai etos kerja, gitu ya. Karena hampir semua ini ya, hampir semua teman-teman ya di sini hampir semuanya ya separuh lah ya, lebih dari separuh ya saya lihat itu sudah bekerja. Jadi mengambil non skripsi ini sebenarnya sebagian besar karena saya pahami kesulitan membagi waktu, dan saya juga tidak tahu atau kesulitan untuk, saya rasa yang betul-betul kesulitan mengerjakan skripsi itu hanya beberapa ya, sedikit sekali. Tapi yang sebagian besar biasanya adalah manajemen waktu, sibukan, kerja dan lain sebagainya. Karena dalam sedikit berbagi, saya sendiri juga mengalami, gitu ya. Jadi bagaimana sulitnya belajar dengan kerja, ya, mulai dari S1 saya sampai S2, sekarang pun ya, S3 ini ya bekerja untuk menghidupi juga belajar. Ya. Kalau teman-teman seharusnya yang ini ya, yang sekarang ini belum bekerja, ya, kok ngambil non skripsi itu berarti memang kurang semangat gitu ya. Ada kesulitannya. Seharusnya kalau memang teman-teman yang ngambil non skripsi ya karena kesulitan tadi. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi saya berharap ya udahlah, tidak apa-apa. Ini sudah diambil keputusannya, yang penting lulus. Ya. Amin gitu ya. Daripada terbengkalai tidak lulus. Ya. Kalau untuk kuliah saya ini utama ya, yang paling ya istilahnya nanti memang nilainya untuk nilai teman-teman di transkrip itu memang gabungan ya. Dengan kemarin itu sama ini sama saya bimbing karir ada 3 mata kuliah itu nanti nilai-nilainya adalah gabungan. Nah, kalau dari saya ya sebenarnya saya hanya minta tolong ini supaya channel saya berkembang. Ini saya minta tolongnya hanya sederhana ya, like dan subscribe aja. Ya, di like ya, subscribe ya. Ada 2 yang paling utama, teman-teman menolong channel saya ya biar semakin berkembang. Yang kedua, teman-teman bisa melihat materi yang kalau ada teman-teman subscribe kan nanti
ada notifikasi kalau saya menyampaikan sesuatu yang baru. Dan mudah lagi kalau nanti tes maupun tugas, ya, teman-teman tinggal lihat ya videonya kembali. Kalau sudah subscribe kan gampang carinya, ya, itu ya. Nah, nanti kalau saya kan juga punya audisi itu, ya. Nah, itu nanti pastilah ya. Saya juga paham nanti nilai teman-teman baik semua, ya. Semuanya seperti itu, yang penting lulus. Oke, ini hari ini hanya ini ya. Tapi ini saya mungkin saya kasih kesempatan dalam waktu ini kalau ada mau tanya atau kita lihat ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti minggu depan ya, mulai dari perbadian ini, tapi secara gambaran seperti ini. Oh, ada pertanyaan, ini kita buat sedikit ya, ada interaksi di YouTube. Tidak apa, di YouTube ngomong-ngomong bisa ya. Oke, tidak ada masalah. Kita lihat ada beberapa pertanyaan ya. Sendiri. Ya Pak, selalu pokoknya sampai ya, terima kasih. Oke, siapa? Ya, TW Ronti, ada pertanyaan Anda. Silahkan. Kemudian teman-teman kan ada grup ya. Setiap abang itu ada grup. Saya kemarin melihat terlalu banyaknya ya, mungkin sudah lebih dari 200 teman-teman yang ikut skripsi. Ada kemungkinan untuk minggu depan biar kita juga bisa interaksi, karena kalau terlalu banyak sekali agak sulit. Mungkin nanti untuk kelas saya itu saya bagi dua ya teman-teman, kemungkinan. Jadi ada separuh di hari, atau nanti mungkin hari Rabu, atau tergantung nanti Pak Budi akan menjadwalkan ya untuk minggu depan. Jadi kemungkinan besar akan saya bagi dua kelasnya. Ini banyak sekali ya. Ya, sudah Pak. Mbak Umi, terima kasih. Mas Bayu, Mas Bintang Aji, Mas Alvan, wah, Mas Johan Tito, ada giveaway-nya enggak Pak? Loh, giveaway-nya nilai saja, pasti bagus, ya toh? Gitu ya. Kita kan sudah, ini harapannya hanya sederhana, nilai bagus lulus, betul ya? Yang penting teman-teman mendengarkan ya. Oke, ada pertanyaan Arumif Official ini ya, ini kayak gini tidak tahu namanya. Mbak Arumi mungkin ya, Arumif Official ya, Mbak Arumif, namanya Mbak Arumi. Contoh penerapan cara hidup yang cukup sejahtera seperti apa Pak? Ya, oke. Kalau cara hidup ya, cara hidup nanti gini ya, tentu tidak bisa langsung saya sampaikan karena ada tahapan ya. Tahapannya mulai dari kita harus cara pikirnya itu seperti apa ya. Karena kalau orang mengatakan hidup yang cukup sejahtera itu relatif, Mbak. Ya. Nah, kalau caranya saya singkat sederhananya itu awalnya adalah apa? Bersyukur. Nanti ada. Jadi kalau teman-teman bisa bersyukur ya, itu nanti akan mudah ya, untuk mencapai sejahtera. Karena nanti bagi orang tertentu kalau sejahtera itu berbeda-beda, bisa seperti itu. Bagi orang
dasarnya seperti ini, itu sudah bagus. Tapi bagi orang yang lain itu belum, masih kurang terus. Nah, itu yang perlu nanti. Tapi ini hanya jawaban ya Mbak Rumi ya, belum detail, hanya kuncinya saja. Besok lagi minggu depan selanjutnya, karena nanti kita belajar sedikit-sedikit mulai dari kepribadian tadi, sikap bagaimana, sampai teman-teman memahami saya itu seperti apa atau sebenarnya, ya gitu ya teman-teman ya. Oke Mbak, enggak apa-apa, ini apa ya, sambil ya masih pendahuluan. Nilai diambil dari apa saja ya Pak? Ya nilai secara akademik ya, karena nanti yang utama itu pasti kalau di sini ya itu sama ya Mas Edi ya, Mas Edi Susanto ya. Ya, nilai diambil ya dari ada sebenarnya tugas, sama ya secara akademik nilainya itu. Nah, biasanya kalau saya mengajar itu interaksinya juga itu penting, tapi karena ini yang ikut adalah ratusan ya, sangat sulit untuk bisa berinteraksi. Yang penting Mas Edi ya, pokoknya ikut ya, absennya bagus ya, kalau ada tugas ya dikerjakan, lalu ya ujian ya ikut, itu aja pasti bagus. Mas Edi sudah like, subscribe aja sudah di atas 50%. Oke? Itu untuk kita kali ini saya tidak mahal-mahal ya. Pasti nilainya bagus. Jamin. Ya. Pasti lulus. Intinya pasti lulus. Nanti bulan Oktober, November harus sudah daftar wisuda. Itu Pak Edi, Mas Edi ya, maaf, tak panggil Pak, Mas Edi ini ya, si muda, Mas Edi Susanto. Maaf Pak, saya mau tanya bagaimana menikmati hidup biar selalu bahagia. Loh, tadi saya tak kasih sedikit, ya, tapi belum ya. Bersyukur Mas Husnul Susilo. Husnul Susilo ini cewek ya, Mbak Husnul ya. Ya, bersyukurnya tadi sama, tapi belum ya, belum ada tambahannya, cukup banyak nanti ya. Tapi kuncinya ada di kata bersyukur. Oke, terus berkembang, ilmunya di-share. Bagi siapa ini? Witarias Faisal ya. Oke, Mas Faisal, pasti ya. Nanti boleh sambil kita ngomong, karena memang ini fungsinya kan memang teman-teman terutama yang sudah bekerja itu nanti bisa meningkat lah karirnya. Setelah Meet itu nanti saya akan nyampaikan beberapa yang terkait untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai ya, dan lainnya. Tapi kalau sebelum Meet kita bicara mengenai pribadi, hubungannya dengan masyarakat ya, untuk peningkatan karir teman-teman. Cara berpikir seperti apa Pak supaya hidup kita lebih berkembang ya? Cara berpikirnya bagaimana? Nanti awalnya tadi kan sudah ada kata bersyukur ya. Ketika ada kata bersyukur, di sana teman-teman harus nanti memiliki tujuan hidup. Ya, harus punya tujuan hidup. Kalau tidak bisa berkembang. Ya, cara berpikirnya begitu. Saya hidup untuk apa? Itu nanti ke sana, ya. Nanti bisa hidup teman-teman berkembang. Tetapi kalau tidak punya tujuan hidup, tidak punya, bahkan ada ya, kadang-kadang mahasiswa tanya, sampai mahasiswa itu loh, nggak punya cita-cita.
Mas Denny tadi ya bertanya apa Mas Denny? STR ini apa ya? Denny STR, cara berpikir ya. Ya nanti ke sana Mas. Jadi cara berpikirnya nggak muluk sebenarnya ya. Ketika Anda memiliki tujuan hidup, cita-cita, nanti pasti bisa ya hidup berkembang. Tetapi kalau tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai tujuan hidup, bahkan tidak mempunyai passion, hari nanti nggak apa namanya ya tidak bisa menikmati. Oke, nanti akan terjawab ketika saya nyampaikan dari minggu-minggu ke depan untuk materi-materinya ini. Oke, wah ini banyak sekali ya. Apakah kalau diangkat anak reva hidup bisa sejahtera? Silakan aja kalau mau. Belum tentu. Sejahtera berbeda ya nanti kita lihat. Oke, lanjut. Wah ini banyak. Ya tidak apa-apa sambil kita susah itu ketika hidup enggak punya utang Pak ya, menyikapi karena tujuan hidupnya tidak ujung tercapai ya, nanti belajar ya tahap demi tahap ya. Oke Mas Alvan ya, tadi kan saya sudah bilang kuncinya memang nanti ada bersyukur ya, bersyukur dan nanti kita lanjutkan, tetapi di dalam pembelajaran nanti sampai teman-teman mengetahui sebenarnya saya itu seperti apa. Ya, ini ada lagi Mas Andris Setiana. Pak, kalau seandainya bersikap masa bodoh dengan kondisi sekitar agar hidup tidak terlalu banyak pikiran adalah salah juga. Tergantung situasinya Mas nanti ya. Kalau karena sesuatu hal ya, karena itu memang bukan kapasitas Anda tidak perlu. Tapi kalau memang itu Anda bisa ya, itu Anda harus peduli ya di sana. Jadi tipis sekali perbedaan antara masa bodoh, artinya itu kita ya oke. Maaf jaringan pas sudah nyambung lagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih jaringannya sudah nyambung lagi. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Saya senang, menarik. Tapi sayangnya hari ini kita pendahuluan ya. Tidak saya jawab semuanya. Ya. Nanti nek dijawab kabeh engko sesuk minggu depan ndak pengen ikut ya. Oke, ini ada berani mengambil resiko, ekspektasi tujuan hidup harus tinggi dan lain sebagainya. Ya, sedikit Mas sing bisa tajam. Mas Sigit, tujuan hidup harus tinggi. Kalau kita bicara mimpi itu kan mumpung tidak bayar, Anda bisa bermimpilah. Ya. Kalau Anda punya cita-cita, ya, untuk menghidupi cita-cita itu ada pengorbanan. Nah, kalau supaya tercapai, itu seberapa jauh pengorbanan yang Anda lakukan, itu Anda hidupi atau lakukan. Tapi kalau tidak melakukan perjuangan dan pengorbanan tadi, impian atau ekspektasi yang tinggi-tinggi sekali tadi akan membuat malah putus asa. Itu ya. Oke. Mas Denny, wes tadi sudah ada jawaban, besok-besok ini saya jawab lagi. Baik, begitu. Waktunya sudah cukup panjang karena untuk pendahuluan biasanya hanya setengah jam saja ya teman-teman ya. Oke, baik, hari ini saya akhiri sampai di sini dulu untuk pendahuluannya.
Moga-moga teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan ya. Kita sudah hampir selesai ini untuk COVID-nya, jadi tetap kita jaga. Begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf jikalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan salah mungkin ya, tidak baik, ambil saja yang baik ya. Saya minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih, sampai ketemu kembali minggu depan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.